Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Yes. Semangat. Karena sebentar lagi Lebaran sebentar lagi. Tapi tetap puasa hari ini ya. Semangat puasanya kan? Puasa, semangat. Oke. Ya, sekarang news ke-33 dan ini edisi khusus news karena ini adalah edisi Lebaran. Jadi isinya urusan mudik. Ya, nggak ada berita-berita yang internasional gitu, nggak ada. Ini mudik-mudik doang isinya, tapi penting sekali untuk kita semua karena berita pertama. Jadwal pemberlakuan rekayasa lalu lintas mudik dan arus balik. Nah, ini kita mesti tahu ya, kalau nggak akan nyasar dan akan berjam-jam atau berhari-hari di jalan, mungkin berbulan-bulan di jalanan. Kalau kita nggak ngerti beginian, ya. Iya, mau nggak masuk kalau gitu. Iya, mau kok nggak apaan, dekat juga. Berdasarkan keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Bina Marga dan Korlantas Polri yang tertuang pada keputusan bersama KP DRJD 2616 panjang amat sih tahun 2023 bla itu tentang pengaturan lalu lintas serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Ada 3 yang diatur, yaitu kontraflow lalu lintas di tol, one way searah, dan yang baru adalah aturan ganjil genap. Ada juga. Ada ganjil genap kemana-mana tuh ganjil genap itu. Gila, menyebalkan sekali tuh ganjil genap. Tapi kalau pakai mobil listrik ngaruh nggak? Kalau ganjil genap boleh mobil listrik? Iya. Yakin? Om Gendut tuh yang ngomong loh. Iya. Ganjil genap untuk arus mudik akan diberlakukan serentak mulai kilometer 47. Kerawang berat ya? Berat. Enggak, tadi ngomong Om Gendut jadi Kerawang berat, bukan berat. Sampai dengan kilometer 414, yaitu gerbang tol Kali Kangkung. Ya, berlaku mulai Selasa 18 April hingga Jumat 21 April 2023. Lengkapnya bisa dilihat di sini. Ganjil genap untuk arus balik mulai berlaku 24 April untuk arus balik periode 1. 29 April untuk periode 2. Ini jadwalnya. Untuk peraturan one way atau jalan searah mulai berlaku dari kilometer 72, yaitu Cikampek sampai dengan kilometer 414, gerbang tol Kali Kangkung juga yang tadi. Juga mulai dari 18 April sampai 21 April 2023. Sementara untuk arus balik periode 1, periode 1 nih, berlaku mulai Senin 24 April 2023 jam 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. Mulai dari kilometer 414 yang tadi gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 Cikampek. Ini jadwalnya. Terakhir, sistem kontraflow. Penerapan sistem jalur atau lajur pasang surut tidal. Tidal itu ini tangan kiri itu loh. Kidal. Penerapan sistem jalur atau lajur pasang surut atau tidal flow atau kontraflow berlaku di waktu yang sama dengan one way, tapi mulai dari kilometer 47 Kerawang Barat sampai dengan kilometer 72 Cikampek. Sementara untuk arus balik mulai dari kilometer 72 sampai dengan 47 tol Cikampek. Seneng lo ada tol kalau diatur pakai kayak begini nih, pasti lancar harusnya ya logikanya. Nanti bottleneck-nya tahu nggak di mana? Di pintu tolnya. Pintu tolnya pasti jadi bottleneck tuh. Tolnya lancar. Apaan tuh macet? Pintu tol. Pintu tolnya nggak mampu dikasih flow dari lajur segitu banyak gitu loh. Tapi nah, kita optimis pasti Indonesia ini udah pintar. Ya dia tahu lah pasti pintu tol itu pasti akan jadi bottleneck dan pasti ada solusinya. Untung sekarang udah pakai kartu itu loh. Pakai kartu uang elektronik tuh. Kalau enggak, waduh, nggak tahu deh jadi gimana tuh. Kembalian lah ini itu, waduh, bener-bener. Oke, berita selanjutnya. Saran dari kami untuk para pemudik. Ini bukan berita ya, ini saran dari kami, bukan berita. Kalau mau mudik, berkendara dengan selamat. Iya, tentu. Ingat anak, istri, keluarga. Ada banyak cara supaya kita bisa tiba dengan selamat.
Salah satunya, jangan sampai overload mobilnya, alias bawa barang dan penumpang kebanyakan. Misalnya, Wuling REV diisi 9. Jangan. Ya kan? Gimana caranya? Ya. Nah, penggunaan nanti itu nanti kita bahas detail. Pertama, kenali mobil yang Anda kendarai. Kalau belum kenal, kenalan dulu supaya paham apa yang bisa dan jangan dibawa. Contohnya, misalnya bawa manusia di bak mobil pickup itu sangat berbahaya, dilarang juga oleh peraturan. Ya, waktu zaman dulu tuh, waktu zaman nggak boleh mudik tuh, bisa tuh manusia ngumpet di situ. Hindari memuat barang di bagian atas mobil, ya. Apabila di atap nih, ngetren banget itu mudik tuh atap tuh, tinggi. Jika memang harus memuat barang di atas mobil, pakai roof box dan pastikan roof boxnya tertutup rapat, dimensi dan berat barang yang dimasukkan sesuai dengan kapasitas ukuran roof boxnya. Dan yang penting roof box yang bener, jangan roof box-boxan, ya. Ada harga ada rupa. Jangan memaksakan untuk masukkan barang yang melebihi dari dimensi kendaraan itu sendiri, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat berbahaya, ya, berbahaya dan melanggar aturan juga sama. Usahakan untuk selalu menempatkan muatan yang paling berat di bawah dan yang ringan di atas demi kestabilan mobil. Jadi ya titik berat di bawah, tentu itu logika. Nah, kalau semua barang sudah termuat dan terikat dengan aman, jangan teledor. Tetap kita cek lagi tiap istirahat kita cek lagi. Ingat, dengan beban tambahan berkendara harus lebih berhati-hati dan lubang di jalan jangan main sikat saja karena suspensi mobil Anda sudah bekerja keras bawa beban yang mudah-mudahan tidak berlebihan. Jaga jarak juga tuh. Ya, jaga jarak karena ini begitu beban mobil nambah, ya, tenaga pasti berkurang, kestabilan berkurang, pengereman pun berkurang. Jadi ya sadar diri aja gitu loh. Kalau gendut, mobil gendut nih, kayak gendut nih jalan gitu, dia sadar diri. Ya, jalan nggak bisa buru-buru, ngerem nggak bisa buru-buru, tau-tau jatuh tuh ada footage kan di depan. Nah tuh. Nah, sekarang sponsor. Nggak ada sponsornya. Ya, ini cakep banget nih masuk sponsor yang kesehatannya. Supaya tetap fit meskipun berkendara mudik sambil puasa. Karena biasanya kita pasti mudik sambil puasa karena sebelum lebaran. Ya, sebelum berangkat pastikan dulu Anda sehat untuk mengemudi dan itulah yang paling utama. Kalau misalnya tahu-tahu positif COVID, jangan berangkat. Pastikan menu sahur Anda sudah memenuhi kadar gizi yang dibutuhkan tubuh saat berpuasa. Disarankan untuk mengkonsumsi nasi, lauk yang kaya protein dan juga sayuran yang kaya serat serta vitamin. Nah, jangan lupa minum air putih 4-6 gelas saat sahur, jangan setelah sahur. Usahakan untuk mengistirahatkan tubuh dengan tidur yang cukup. Hal ini akan membantu Anda untuk berkonsentrasi lebih dan juga fokus saat mengemudi. Berkendaralah dengan santai. Ingat sedang puasa, dilarang marah-marah dan emosi. Kecuali kalau ada orang ngalangin jalan. Land hogger gitu, sikat aja. Ini yang bawain malah marah-marah. Selain itu, berkendara santai juga akan memberi rasa aman dan tidak cepat membuat lelah karena santai. Jika Anda sudah merasa ngantuk dan lelah, segera pinggirkan kendaraan di rest area atau tempat aman untuk beristirahat. Luangkan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam untuk istirahat. Supaya mobil aman dibawa mudik, mesti gimana mobilnya? Nah, setelah manusianya sehat, percuma kalau mobilnya sakit. Jadi sangat tidak disarankan untuk mudik menggunakan mobil yang tidak sehat. Nah, untuk memastikan kesehatan mobil ada beberapa cara. Cek olinya. Kalau warnanya sudah hitam dan encer, segera diganti olinya. Pelumasan itu sangat penting untuk sebuah mobil. Jangan lupa untuk digunakan oli yang kekentalannya sesuai rekomendasi pabrik, bukan rekomendasi teman. Nah, oke. Jadi oli yang tepat untuk Anda adalah oli. Nah, itu loh. Iklan bagus loh, kayak gitu. Tapi ini oli itu kan darah ya di mesin ya. Oli itu mengindikasikan banyak hal loh bisa. Ya, misal kalau udah hitam tentu waktunya ganti oli. Kalau masih encer dan bening warnanya tuh masih baru ganti oli masih bagus. Nah, kalau misalnya ada berbuih
Ya, ada indikasi-indikasi lain yang warnanya kopi susu gitu. Nah, itu iya nyebrang, makanya kan banyak yang nggak tahu kita kalau udah kopi susu warnanya. Nah, itu jangan dipakai sama sekali. Kalau bisa jual. Kemudian cek radiatornya ya. Ini mudah dilakukan karena tabung radiator pasti ditemukan di ruang mesin, gampang sekali. Kadang-kadang enggak. Ada juga mobil yang radiator ngumpet loh. Coba tabung reservoirnya di luar. Pastikan jumlah air radiatornya cukup, tidak kurang dari garis minimum dan tidak lebih dari garis maksimum. Karena lebih dari garis maksimum itu namanya mubazir. Dilepeh juga sama mobilnya. Iya kan? Iya. Filter udara mesin jangan lupa diperiksa. Filter ini ada di dalam box khusus di mesin. Kalau tidak yakin cara buka boxnya, bawa aja ke bengkel. Kalau sudah menghitam, warnanya pekat, segera diganti. Ya, air filter tuh penting nggak penting, tapi kalau udah kotor banget tuh bisa menghambat tenaga mobil. Ngep. Jadi kayak kenapa sih? Nggak bisa. Ini kayak ini topeng kotor nih, ya. Napasnya nggak enak. Udah dicuci? Udah. Oh, udah. Ada filter lagi yang wajib dicek, adalah filter kabin. Nah, filter kabin itu adalah AC. Jadi AC itu kan sirkulasi dalam mobil. Itu ada filternya, itulah filter. Yang letaknya berbeda-beda untuk tiap mobil. Jadi baiknya ke bengkel aja untuk periksanya. Cuma gampang sih, biasanya dalam laci. Tinggal ada yang ditarik-tarik gitu. Ya, kalau filter udah jelek, kabin tuh baunya tuh pasti aromanya kurang baik. Ya, nggak bagus buat kesehatan. Karena kita akan lebih lama dari biasanya di mobil. Macet-macetan apa. Jadi sebaiknya itu dicek. Oli rem, minyak rem ya. Dan power steering juga krusial. Pemeriksaan bisa Anda lakukan sendiri. Kalau mobil-mobil zaman sekarang power steeringnya mungkin nggak perlu diperiksa-periksa karena itu elektronik ya. Nggak akan ada hydraulic power steeringnya. Tapi kalau mobil agak tuaan dikit yang masih pakai hydraulic power steeringnya, itu boleh dicek ya. Tempat minyak rem biasanya ada di ruang mesin yang ada kayak drum gede tuh boosternya sama minyak remnya. Pastikan tidak kurang dan warna minyak remnya masih bening ya. Kalau kurang atau sudah mulai pekat, segera diganti ke bengkel, bawa ke bengkel untuk flashing minyak rem. Untuk power steering, lokasi botolnya berbeda-beda tiap mobil tentunya, baiknya ke bengkel aja. Cuma kalau gampang kok ada high low-nya juga. Power steering simple kok mobil itu. Akan lebih simpel lagi kalau mobil listrik. Ya, sudah habis videonya. Nah, kami tanggal 29 dan 30 akan ada acara di Cubic. Kami mengundang Anda semua, penonton, subscriber, follower Motomobi untuk datang ke sana. Kita bersilaturahmi. Ini untuk halal bihalal lebaran. Jadi halal bihalal Motomobi akan ada di Cubic tanggal 29 sampai dengan 30 dengan bentuk Motomobi Karnaval. Di situ banyak keseruan-keseruan. Ini seru sekali deh. Ya. Nah, berhubung ini adalah video terakhir sebelum lebaran, ini adalah kesempatan kami untuk bicara pada Anda semua. Permohonan maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Dari Om Mobi dan tim production Motomobi dan Motomobi News mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita semuanya diterima oleh Allah. Ya, dosa-dosa kita dimaafkan semua ya Allah. Amin. Ya Allah. Semoga ini bukan Ramadan terakhir kita ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan setelah lebaran ini kita akan menjadi lebih baik, manusia yang lebih baik, rezeki yang banyak ya Allah. Amin. Udah. Nah. Ya, itu aja. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Terima kasih telah menonton. Selamat hari lebaran.